Di balik senyum Gregoria Mariska Tunjung, PBSI tiba-tiba menyiapkan proteksi ranking dan rahasia pemulihannya membuat seluruh arena World Tour terdiam. Kita harus bahas kabar yang bikin dunia bulu tangkis mendadak senyap, tentang Gregoria Mariska Tunjung dan keputusan proteksi ranking dari PBSI yang mengejutkan banyak pihak. Banyak yang belum paham apa sebenarnya proteksi ranking itu dan kenapa BWF langsung menyetujuinya tanpa drama panjang seperti biasanya. Ceritanya dimulai saat Gregoria dilarikan ke rumah sakit. Penyakit lamanya kambuh dan tim medis meminta pemulihan total agar kondisi tidak makin riskan. Dari situ PBSI mengajukan protected ranking, semacam payung agar peringkat dunia Gregoria tidak jatuh saat ia terpaksa absen dari tur dan kejuaraan besar. Yang mengejutkan, BWF memberi masa berlaku minimal 3 bulan sampai maksimal 12 bulan, terhitung mulai 30 Desember 2025. Artinya Gregoria bisa fokus pulih tanpa cemas peringkat anjlok, tetapi publik bertanya, seberapa serius kondisi yang membuat PBSI mengambil langkah berani itu? Hian menjelaskan lewat siaran pers bahwa keputusan ini memberi ruang aman bagi atlet, fokus pada penyembuhan tanpa beban konsekuensi peringkat dunia. Namun di balik kalimat resmi itu ada drama yang terasa, karena Gregoria adalah peraih medali perunggu Olimpiade Paris, ikon tunggal putri yang selalu jadi tumpuan. Status peringkat 14 dunia membuat protected ranking ini bukan main-main. Karena itu, tiket kembali ke panggung elit tanpa harus merangkak dari bawah. Dengan status itu, ia tetap bisa mendaftar ke turnamen besar kapanpun sembuh, seolah ia tidak pernah pergi, meski tubuhnya sedang dipaksa berhenti. Sayangnya, kalender Januari melaju tanpa dirinya, termasuk Malaysia Open World Tour Final 1000 yang biasanya jadi ajang pembuktian awal musim. Lalu India Open World Tour Super 750, Indonesia Masters World Tour Super 500, serta Thailand Masters World Tour Super 300. Di dalam pelatnas, keputusan ini juga mengubah pola latihan, karena tim harus menyiapkan program rehabilitasi, terapi fisik, dan monitoring harian yang ketat. Mereka tidak hanya menunggu, karena setiap minggu ada evaluasi, melihat apakah Gregoria mampu memegang raket tanpa nyeri, dan apakah stamina kembali stabil. Sejumlah turnamen yang ia lewatkan sebenarnya menjadi panggung poin penting, sehingga protected ranking menjadi jembatan agar ia tidak tenggelam di klasemen. Bagi Gregoria, ini semacam napas tambahan, tetapi sekaligus tekanan, karena publik berharap comeback instan seolah cedera bisa dihapus begitu saja. Di sisi lain, PBSI juga harus menjelaskan kepada sponsor dan pendukung bahwa keputusan ini bukan mundur, melainkan investasi untuk menjaga karir lebih panjang. Atmosfer di ruang ganti pun berubah, sebab rekan setim merasa kehilangan pemimpin, namun juga terpacu menunjukkan bahwa tunggal putri Indonesia tidak berhenti. Jika pemulihan berjalan lancar, protected ranking membuka jalan kembali ke undian utama tanpa kualifikasi, sehingga energi Gregoria bisa disimpan untuk laga-laga besar. Jika jeda ini terlalu panjang, ritme bisa hilang, sehingga tim pelatih menyiapkan simulasi pertandingan dan sparring berkualitas tinggi. Dari sisi mental, tim psikolog pelatnas ikut turun, menjaga agar Gregoria tidak merasa tertinggal, karena tekanan publik sering lebih berat daripada nyeri yang ia rasakan. Mereka menyiapkan rencana comeback bertahap, dimulai dari latihan teknik ringan, lalu simulasi game, hingga uji coba internal yang meniru atmosfer World Tour dan menguji keberanian di poin kritis. Deretan itu bukan sekedar turnamen, itu jalur reputasi. Dan absennya Gregoria membuat peta persaingan tunggal putri berubah secara tiba-tiba. Para rival mungkin bernapas lega, namun penggemar justru resah, karena sektor tunggal putri Indonesia sangat bergantung pada konsistensi Gregoria. Pertanyaan besarnya, kapan ia kembali? Dan apakah proteksi ranking cukup melindungi ritme bertanding yang biasanya dibangun dari laga demi laga? Secara aturan, protected ranking membantu masuk undian utama, tetapi tidak bisa menggantikan ketajaman yang selama ini ditempa lewat tekanan pertandingan. Itulah dilema PBSI, menjaga kesehatan atlet versus menjaga momentum. Karena jadwal padat kerap membuat pebulu tangkis kesulitan berhenti. Mereka memilih kesehatan, tetapi di balik layar mereka harus menata strategi pengganti untuk World Tour agar bendera Indonesia tetap berkibar. Nama-nama muda bisa naik, namun tekanan publik tinggi, karena Gregoria sudah menjadi simbol, dan setiap kekosongan memicu pertanyaan besar. Bahkan muncul spekulasi tentang penyakit lamanya, tetapi PBSI menahan detail demi privasi, supaya pemulihan tidak berubah jadi tontonan. Yang jelas, Gregoria dikenal petarung, dan selama ini selalu kembali lebih kuat.
seolah luka menjadi bahan bakar, bukan penghalang. Ini juga sinyal bahwa BWF mulai berpihak pada kesejahteraan atlet, bukan sekedar mengejar jadwal yang padat dan menuntut. Meski begitu, fans tetap ingin kepastian. Karena tanpa Gregoria, peluang Indonesia di sektor tunggal putri terasa menipis di panggung besar. Bayangkan saat arena menunggu, nama Gregoria dipanggil, dan ia kembali dengan tekad baru, membawa pesan bahwa jeda ini bukan akhir. Itulah momen comeback yang dinanti. Karena proteksi ranking bukan penutup cerita, melainkan jeda dramatis sebelum babak berikutnya dimulai. Hanya dalam 5 bulan, duet Fajar Alfian dan M. Shohibul Fikri melesat ke top 6 dunia. Tapi, rahasia lonjakan ini bikin penasaran. Bayangkan, kamu baru 5 bulan dipasangkan, tapi sudah membuat peta ganda putra dunia ikut bergeser dan semua kamera menyorot namamu. Itulah yang terjadi pada Fajar Alfian dan M. Shohibul Fikri. Duet baru yang tiba-tiba jadi pembicaraan karena ritme mereka seperti sudah bersama bertahun-tahun. Padahal, Fajar pernah berada di puncak dunia saat berpasangan dengan Rian Ardianto pada 2022. Jadi, tekanan untuk kembali besar sekali. Benar, dan keputusan PBBSI pada Juli 2025 memasangkan Fajar dengan Fikri menjadi taruhan besar. Apalagi debutnya langsung di Jepang Open. Yang bikin merinding, setelah Jepang Open mereka tancap gas dan merebut Victor China Open. Di final menundukkan Chia dan Soh dengan skor 21-15, lalu 21-14. Skor itu bukan cuma angka, itu pernyataan bahwa mereka siap bersaing dengan ganda mapan, dan permainan cepat mereka seperti menabrak ekspektasi semua orang. Setelah itu, mereka tidak mengendur. Semifinal di Li Ning China Masters, lalu final di Korea Open, Denmark Open, French Open, sampai Satio Australian Open. Rangkaian hasil itu membuat BWF menempatkan mereka di urutan 6 dunia dengan poin 74.390, padahal baru 9 turnamen. Bandingkan dengan ganda putra lain yang rata-rata tampil 17 hingga 21 turnamen pada musim yang sama, jarak itu luar biasa singkat. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya kunci meledaknya duet ini? Dan mengapa mereka bisa mencetak Fajar Fikri top 6 dunia begitu cepat? Dari sisi teknis, Fajar membawa pengalaman level 1 dunia, sementara Fikri membawa ketenangan dan pola permainan yang membuat ritme mereka jarang rusak. Kombinasi itu terlihat ketika mereka bertahan di rally panjang, lalu tiba-tiba berubah agresif dengan serangan depan yang memaksa lawan menebak. Ada momen ketika lawan merasa aman, tapi dalam satu putaran net, Fajar membaca celah, dan Fikri sudah menutup area belakang dengan pengembalian tajam. Chemistry ini terasa alami, seolah keduanya berbicara tanpa suara. Dan itulah yang sering membuat pasangan baru kesulitan sejak awal. Menariknya, mereka tidak terlihat takut pada nama besar, karena setiap laga besar seperti uji mental. Justru mereka terlihat lebih berani dan rapi. Itulah mengapa Victor China Open terasa seperti ledakan, karena mereka tidak hanya menang, tapi menunjukkan pola permainan yang stabil dari awal sampai akhir. Di balik itu, ada dorongan dari PBBSI yang ingin menyiapkan kombinasi baru untuk masa depan ganda putra Indonesia. Dan ketika targetnya jelas, Fajar dan Fikri menjawab dengan hasil, bukan sekadar janji, membuat mereka langsung disorot sebagai proyek utama. Namun, ada sisi lain, beban di pundak Fajar sangat besar, karena publik membandingkan duet baru ini dengan capaian bersama Rian sebelumnya. Tekanan semacam itu bisa merusak fokus, tapi justru terlihat Fajar seperti menemukan energi baru, mungkin karena peran dan distribusi tugas berbeda. Fikri pun tidak sekadar pendamping, dia menjadi penentu tempo, terutama ketika pertandingan berjalan ketat dan mental lawan mulai goyah. Di lapangan, mereka seperti memerangkap lawan dengan variasi servis, lalu menutup jalur balik, sehingga serangan lawan selalu terpecah. Ketika melawan pasangan Malaysia di final China Open, pola itu terlihat jelas. Mereka menutup ruang dan membuat lawan bermain di wilayah sempit. Ini menjelaskan mengapa 9 turnamen saja cukup membuat mereka meroket, karena setiap event menghadirkan konsistensi, bukan sekadar keberuntungan. Meski begitu, perjalanan masih panjang, karena mempertahankan posisi top 6 dunia jauh lebih sulit daripada naik ke sana. Setiap pasangan akan menyiapkan analisis khusus untuk menghadapi mereka, dan satu penyesuaian kecil bisa menentukan nasib gelar. Jadi ujian terbesar mereka bukan lagi debut, melainkan bagaimana mengelola ekspektasi dan menjaga detail-detail kecil yang selama ini jadi kekuatan. Jika mereka gagal menjaga ritme, ranking bisa turun cepat. Tetapi jika konsisten, duet ini bisa menjadi simbol kebangkitan ganda putra Indonesia. Dalam konteks BWF, mereka juga sedang mengejar dominasi yang selama ini dihuni pasangan besar. Jadi setiap turnamen menjadi panggung pembuktian. Inilah sebabnya publik terus menanti. Apakah mereka akan mengubah peta persaingan atau justru menjadi kejutan sesaat yang sekira pudar? Apapun jawabannya, cerita 5 bulan berpasangan ini sudah menyalakan rasa penasaran karena laju mereka terlalu cepat untuk diabaikan. Dan jika tren ini berlanjut, kita mungkin menyaksikan kisah langka tentang pasangan baru yang menantang hierarki, lalu menulis sejarah baru.
Tapi di balik statistik, kisah ini juga soal adaptasi latihan, pola komunikasi, dan keberanian mengganti kebiasaan agar pasangan baru cepat menyatu. Dan justru karena mereka sedang naik, sorotan media makin tajam, sehingga setiap langkah kecil akan memicu drama baru bagi para penggemar.